Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak angkatan 11 kelas 1125 Kabupaten Rokan Hilir dengan fasilitator Ibu Yulia Astuti SPD dan pengajar praktik Ibu Suryani SPD. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Dengan tujuan untuk meningkatkan performa guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebelumnya, perkenalkan saya Intan Juliana Tombek dari SMA Negeri 1 Bagan Sinemba. Dan rekan saya Fitri Ayanti dari SMA Negeri 2 Bagan Sinemba. Saya Suci Miki Arisandi dari SMA Negeri 2 Bagan Sinemba. Saya Rida Sujarwati dari SMA Negeri 5 Bagan Sinemba. Selamat menyaksikan. Sore Bu Rida, gimana kabarnya hari ini Bu? Sore Bu, alhamdulillah baik Bu. Ya, syukurlah Ibu baik-baik saja. Untuk hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah sudah siap saya Bu. Oke, berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Rida. Yang pertama mengenai praktek coaching yang akan Ibu laksanakan setelah ini. Kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Rida ketika praktek coaching setelah mempelajari modul 2.3 ini? Tentunya deg-degan ya Bu ya, karena kan ini pertama kali gitu kan akan melakukan coaching dengan rekan sejawat seperti itu ya Bu ya, dan belum terbiasa juga dengan alur tirta begitu Bu. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu ya dalam melakukan praktek coaching ini. Nah, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Amin ya Bu. Oke, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi nih Bu yang harus dilakukan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, selanjutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Bu Rida masih kurang di bagian mana nih dari ketiga kompetensi ini? Sepertinya saya masih kurang itu di bagian membuat pertanyaan berbobot itu Bu. Iya. Jadi Ibu merasa kurang di bagian memberikan pertanyaan berbobot ya Bu? Iya Bu. Jadi Ibu ingin dikembangkan di dalam proses coaching ini ya Bu? Iya Bu. Terakhir nih Bu, apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dari kegiatan coaching kali ini? Yang pasti yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, yaitu saya berharap nantinya ya Bu ya akan ada solusi terbaik ya Bu, solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi coaching gitu Bu. Jadi mungkin kalau saya sudah bisa mengembangkan kemampuan saya untuk memunculkan pertanyaan berbobot, mungkin coaching juga akan lebih nyaman dan terbuka gitu ya Bu ya, menceritakan permasalahannya, kemudian akhirnya bisa menghasilkan solusi yang terbaik atas permasalahannya, seperti itu Bu. Ya. Baik, semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan apakah sesuai dengan alur tirta. Kemudian untuk di bagian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, apakah biasa saja atau justru semakin meningkat kompetensi Ibu dalam proses coaching kali ini. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya dan dukungannya. Semoga kegiatan coaching nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai yang diharapkan. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu.
Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Rida. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Ibu gimana Alhamdulillah. kabarnya Bu? Saya juga alhamdulillah baik Bu. Jadi apa cerita kita hari ini Bu? Ini Bu, Ibu ada waktu nggak Bu? Ini saya mau sharing sedikit. Ada nih kayaknya Bu sekitar 10 sampai 15 menit lah ya. Iya. Jadi gini Bu, sebenarnya saya ada sedikit masalah nih ya Bu. Saya agak merasa kesulitan nih menghadapi murid-murid saya, khususnya pada jam-jam rawan nih Bu, setelah istirahat siang itu di jam-jam terakhir. Jadi terkait pembelajaran di jam terakhir gitu ya Bu ya. Jadi mungkin kira-kira apa tuh Bu permasalahannya? Jadi gini Bu, karena di jam terakhir itu kan apalagi setelah waktu sholat zuhur itu kan waktunya memang kondisi badan kita sudah mulai menurun ya Bu ya. Jadi di dalam pembelajaran geografi itu mungkin mereka tuh ngerasa materi-materinya itu agak sedikit membosankan. Jadi pada jam-jam seperti itu banyak di antara murid-murid itu yang justru mengantuk gitu. Jadi kurang fokus, kurang perhatian sama apa yang saya sampaikan di depan seperti itu. Jadi saya lihat apakah memang minat muridnya yang tidak ada dalam pembelajaran geografi atau bagaimana gitu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu nih, kalau misalkan kita beri level, rating atau skala nih kan, kira-kira pembelajaran yang Ibu sajikan kepada murid-murid di kelas tersebut tuh dari 1 sampai 10, 1 mungkin untuk buruk, kemudian 10 tuh termasuk yang sangat ideal begitu ya. Kira-kira Ibu ada di posisi berapa? Untuk segi minat nih ya Bu ya, minat Iya. belajarnya anak tadi saya rasa karena masih kurang menurut saya mungkin di 5 nih Bu levelnya. Oh, 5 ya Bu ya. Nah, dari 5 tersebut Bu, apa yang bisa Ibu lakukan atau apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai level ideal tadi? Kira-kira menurut Ibu level ideal itu ada di posisi berapa? Kalau idealnya apalagi khusus untuk jam pelajaran saya di jam-jam terakhir itu mungkin saya rasa 8 bisa cukup. 8 cukup ya Bu ya. Nah, dari 5 tadi kan Bu ke 8, apa rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Jadi rencananya mungkin saya sedikit introspeksi diri juga ya Bu. Mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu memang mungkin kurang menarik sehingga murid-murid itu merasa bosan dan mengantuk. Jadi saya mungkin akan menambahkan sedikit ice breaking gitu mungkin. Jadi dengan ya, Bu, ice breaking itu ya saya berharap nanti murid-murid bisa kembali fokus lagi untuk memperhatikan pembelajaran gitu. Oh iya, luar biasa Bu, sebenarnya rencana aksi Ibu akan melakukan ice breaking di jam-jam rawan tersebut ya, untuk membangkitkan semangat belajar siswa tadi. Mungkin dengan ice breaking siswa yang tadinya mengantuk jadi kembali termotivasi untuk mengikuti pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk rencana aksi Ibu ini kira-kira dukungan apa nih yang Ibu butuhkan? Untuk rencananya ini sudah pasti ya Bu, saya membutuhkan nih bantuan dari pihak sekolah, khususnya kepala sekolah dalam sebagai mentor saya nantinya gitu untuk memberikan arahan. Kemudian juga saya nanti akan berkolaborasi juga dengan rekan guru, di mana nanti saya akan memohon refleksi dan umpan balik dari guru-guru mengenai pembelajaran saya, apakah teknik ice breaking saya ini sudah benar atau belum. Dan juga nanti saya akan mencari referensi untuk ice breaking yang asik di kelas untuk jam-jam rawan itu seperti apa gitu. Wah, luar biasa ya Bu ya. Sebenarnya dari mulai dukungan yang Ibu butuhkan, kemudian rencana yang akan Ibu lakukan, itu sebenarnya sudah luar biasa menjawab atas permasalahan Ibu tadi kan. Ya, jadi sekarang kapan Ibu rencananya akan mengimplementasikan rencana aksi Ibu tersebut? Rencananya kebetulan di kelas tersebut saya akan masuk hari Jumat besok Bu. Jumat besok. Jadi kemungkinan Jumat nanti akan saya aplikasikan tuh di jam-jam setelah istirahat itu, coba ice breakingnya.
Waduh, saya menantikan ya Bu ya, rencana aksi, implementasi rencana aksi yang Ibu sampaikan tadi di hari Jumat. Mungkin setelah itu kita akan bisa sama-sama mengevaluasi kembali dan refleksi bersama-sama, kira-kira ada peningkatan nggak atau tujuan pembelajaran Ibu tercapai nggak, menjawab tidak permasalahan kita hari ini, seperti itu ya Bu ya. Iya Ibu, baik. Kira-kira ada lagi tidak Bu yang ingin ditanyakan? Saya rasa itu sudah cukup Bu. Oke, kira-kira dari hasil diskusi kita hari ini apa yang Ibu rasakan? Ya, saya merasa dengan kita diskusi hari ini, dengan sharing ini, saya seperti sedikit lebih tercerahkan gitu ya Bu. Sehingga masalah yang saya rasa tadi itu sulit, tapi dengan sharing dan berdiskusi, saya sekarang bisa menemukan solusinya gitu. Waduh, Masya Allah, terima kasih ya Bu Suci ya. Jadi sebenarnya tujuan kita coaching itu adalah untuk mencari solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi bersama-sama, agar kita bisa bersama-sama menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya. Mungkin itu saja Bu, waktunya udah sampai 10 menit ini, kayaknya saya juga mau masuk kelas lagi ya. Iya kan, Ibu. Maaf merepotkan ya Bu ya. Terima kasih atas waktu Ibu hari iya, ini. sama-sama Bu. Saya sudahi ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu. Luar biasa, kita beri aplaus untuk kegiatan coaching hari ini ya Bu Rida dan Bu Suci. Iya. Terlihat tadi Ibu Rida dan Ibu Suci telah melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik. Terlihat dari alur Tirta pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan dan saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Rida selaku coach ya. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi Ibu tadi? Menurut saya nih Bu ya, indikator keberhasilan dari diskusi saya tadi bersama Koci itu adalah bagaimana Koci dapat menemukan solusi atau rencana aksi untuk permasalahan yang dihadapi dan dapat mengimplementasikan rencana aksi tersebut Bu. Iya, baik. Jadi rencana aksi dan solusi yang akan dilakukan Ibu Suci terkait pembelajaran selanjutnya ya Bu ya? Iya betul Bu. Betul. Oke. Kemudian tadi Ibu mengatakan akan meningkatkan kompetensi Ibu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya kan Bu ya? Iya, Bu. Apakah bagaimana tadi setelah melakukan praktek coaching, bagaimana Ibu menilai peningkatan kompetensi Ibu tadi? Alhamdulillah, saya merasa saya mengalami peningkatan untuk kompetensi dalam membuat atau menanyakan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Jadi itu terlihat dari tadi pada saat saya menanyakan pertanyaan berbobot, Bu Suci atau Koci begitu ya Bu ya, dapat nyaman, terbuka, menceritakan permasalahan yang dihadapi, hingga akhirnya Bu Suci sendiri dapat menemukan rencana aksi atau solusi atas permasalahan yang dihadapi begitu Bu. Luar biasa. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Jadi karena tadi juga saya telah melakukan kompetensi dari coaching ya Bu ya, dari mulai hadir secara penuh, kemudian mendengarkan coaching dengan seksama dan memberikan pertanyaan berbobot, itu menurut saya yang akhirnya saya Jadi ulang di bagian itu, nggak apa-apa. Di bagian. kita mulai di 3, 2, 1 and action. Luar biasa, kita beri aplaus untuk kegiatan coaching hari ini Bu. Iya. Terima kasih
kasih, Bu. Iya, Ibu Rida dan Ibu Suci telah melakukan praktek coaching dengan sangat baik. Terlihat dari alur Tirta, yaitu percakapan mengenai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Rida selaku coach, yaitu menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi Ibu tadi? Menurut saya nih Bu ya, indikator keberhasilan dari coaching tadi itu adalah bagaimana coach bisa menemukan solusi atau rencana aksi atas permasalahan yang dihadapi Bu. Kemudian melakukan atau mengimplementasikan rencana aksi tersebut. Baik, jadi rencana aksi dan solusi dari Ibu Suci akan dilakukan di pembelajarannya, kemudian di kelas Bu Suci ya Bu ya? Iya betul Bu. Oke. Kemudian tadi Ibu mengatakan Ibu ingin meningkatkan kompetensi Ibu di bidang memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana Ibu melihat perkembangan kompetensi Ibu dari proses coaching tadi? Saya melihat perkembangan dari proses coaching tadi, saya sudah lebih baik ya Bu, dan percaya diri. Kemudian saya merasa saya sudah meningkatkan kemampuan saya dalam hal membuat pertanyaan berbobot Bu. Iya, apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Yang membuat saya menilai demikian itu saya menggunakan teknik kompetensi saya mengaplikasikan kompetensi yang pertama hadir secara penuh, kemudian mendengarkan dengan seksama atau mendengarkan dengan aktif permasalahan yang dihadapi coach, hingga akhirnya saya bisa membuat pertanyaan berbobot seperti itu ya Bu ya, hingga akhirnya coach sendiri itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya dan menceritakan permasalahannya itu dengan terbuka, seperti itu Bu. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Oh boleh Bu, tentu Iya. boleh. Nah, dari proses coaching tadi saya mengamati bahwa Ibu Rida sudah mengembangkan 3 kompetensi sebagai coach, yaitu hadir secara penuh, kemudian mendengarkan permasalahan dari coach secara aktif. Selanjutnya Ibu Rida juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach. Namun tadi saya ingin memberikan masukan sedikit atas solusi yang ditemukan oleh Ibu Suci. Bagaimana jika Ibu Suci untuk berkolaborasi dengan wali kelas dalam melaksanakan rencana aksi dan solusi atas permasalahan Ibu Suci tersebut. Dan juga Ibu Rida sebagai coach sudah dapat juga memotivasi coach. Terima kasih Bu Intan untuk sarannya. Semoga saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik ibu-ibu, Ibu Suci, Ibu Rida selaku coach, Ibu Suci sebagai coach telah melakukan praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach. Semoga kegiatan coaching hari ini dapat meningkatkan juga kompetensi kita sebagai seorang guru untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Terima kasih untuk hari ini Bu Rida dan Ibu Suci. Selamat sore. Sore Bu, terima kasih juga untuk waktunya Bu. Terima kasih. Selamat sore Ibu Intan. Sore Bu Suci. Gimana kabarnya nih sore ini? Kabar baik. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga baik. Nah semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Oke, jadi Bu Intan, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu.
Nah, yang pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu nih kepada Ibu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini, nanti kan coach dan coachee ini akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai atau belum dengan alur Tirta. Kemudian bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari yang Ibu berikan nanti. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya prinsip kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi coachee. Nah, yang pertama nih yang mau saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, pada kegiatan coaching kali ini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi saya yaitu kehadiran penuh dalam proses coaching, kemudian mendengarkan secara aktif. Selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching. Oke, jadi pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik lagi pada kegiatan coaching ini? Baik, secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi saya yaitu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Dalam kegiatan coaching saya ingin sekali memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya. Oke, nah kemudian yang terakhir nih ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Iya. Dalam proses coaching kali ini saya ingin sekali coachee saya menemukan solusi-solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik. Demikian dulu ya Bu praobservasi kita kali ini. Silahkan nanti Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya dan nanti saya akan amati dan melakukan penilaian. Baik, terima kasih buat kesempatannya Bu Suci. Oke, terima kasih Bu Intan. Selamat sore Bu Fitri. Selamat sore Bu Intan. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Intan. Bu Intan sendiri bagaimana kabarnya? Saya juga kabar baik Bu. Baik, dengar-dengar ada yang mau diceritakan nih Bu kepada saya. Apa itu Bu yang mau diceritakan? Iya Bu Intan, ini saya ingin menyampaikan sesuatu pada Bu Intan. Bu Intan ada waktu kan? Iya, kebetulan saya ada waktu kurang lebih 20 menit ini Bu untuk kita sedikit melakukan diskusi Bu. Jadi begini Bu Intan, terkait dengan rekan-rekan guru nih sebenarnya Bu Intan. Kok saya itu ya semakin gimana gitu ya Bu Intan melihat keadaan proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah begitu, di mana rekan-rekan guru itu belum ada perubahan dari tahun ke tahun dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Saya lihat pembelajaran yang dilakukan itu masih menggunakan metode konvensional Bu Intan, dari teknik ceramah dan lagi ceramah. Padahal kan kita ketahui sekarang ya Bu Intan itu perkembangan zaman itu sudah semakin canggih gitu Bu Intan. Teknologi dalam pembelajaran itu sudah semakin pesat sekali sehingga guru-guru kan mau tidak mau harus mengupgrade diri dengan perubahan zaman yang terjadi. Jangan hanya mengandalkan metode konvensional seperti yang saya katakan tadi, hanya ceramah sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Bu Intan. Baik, berarti kalau saya ambil poinnya di sini, permasalahan yang sedang Bu Fitri alami itu pembelajaran yang rekan-rekan guru Ibu ciptakan kurang bervariatif ya, masih konvensional, bukan begitu Bu? Ya benar Bu Intan, jadi dari yang saya sampaikan tadi pembelajarannya itu tidak ada perkembangan dari tahun ke tahun, begitu Bu Intan. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Fitri dapatkan? Saya kok kepingin ya Bu Intan dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan solusi ya atas permasalahan yang saya alami. Saya ingin ada perubahan dalam pembelajaran khususnya dalam hal penyampaian materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya, begitu Bu Intan. Baik, jadi Bu Fitri berharap ada perubahan lah ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang
ingin Ibu Fitri lihat dan ingin Ibu Fitri dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode ya Bu Intan. Saya ingin model ataupun media pembelajarannya itu lebih bervariatif. Misalnya saja seperti saat ini itu kan banyak berbagai aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran yang bisa digunakan gitu Bu Intan. Seperti ada aplikasi Quizzes yang sekarang sedang marak-maraknya digunakan oleh para guru dan atau hanya mungkin sekedar membuat slide dalam bentuk PowerPoint ya, presentase PowerPoint juga itu mungkin sudah lebih baik daripada hanya sekedar mengandalkan metode ceramah yang kita ketahui selama ini itu kan merupakan hal yang sudah terlalu lama gitu kan ya Bu Intan. Jadi kalau sudah dengan keadaan sekarang ini saya ingin lebih bervariatif lah Bu Intan dalam penyampaian materi pembelajaran. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, model dan media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Jadi di sekolah Ibu itu berada di level berapa kira-kira Bu? Kalau kita kasih nilai 1 sampai 10, sekolah Ibu berada di level berapa Bu? Kalau dari cara penyampaian pembelajaran, rekan-rekan guru itu kebanyakan sekarang kalau saya rasa itu sekitar berada di level 5 dari 10 Bu Intan. Oke, di level 5 di kondisi sekarang ini kira-kira level berapa ini bisa ditingkatkan agar terlihat ada perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Fitri? Saya inginnya di level 7 atau mungkin 8 ya Bu Intan. Oke, dari level 5 ke 7 ya Bu, kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Mungkin bisa seperti kegiatan mentoring ya Bu Intan, atau mungkin pendampingan kira-kira dengan menggunakan berbagai strategi terkait dengan proses pembelajaran yang akan disampaikan nantinya. Oke, untuk mentoring nanti yang akan Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Fitri terapkan? Bisakah teman-teman Ibu itu nyaman dengan penyampaian kita itu Bu? Kalau saya berpikirnya mungkin dengan mentoring ini saya akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah ya Bu Intan. Itu semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal pencapaian pembelajaran ataupun materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa, tentunya dengan berbagai macam metode yang bervariatif begitu Bu Intan. Baik. Berarti Bu Fitri ingin merencanakan tentang mentori pendampingannya dan pelatihan workshop ya Bu ya. Nah, dari ketiga ini kira-kira Bu Fitri untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan yang mana Bu? Saya mikirnya sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang ya. Perlu waktu juga barangkali dan itu tidak sebentar kan begitu. Kemudian biaya juga mungkin cukup lumayan untuk mencari narasumber dan juga tentunya guru-guru kalau sudah seperti itu mungkin merasa kurang lebih nyaman apabila sudah dikenakan biaya untuk mencari mentoring begitu mungkin Bu. Oke, berarti Ibu lebih condong ke mentoring ya Bu ya. Nah, untuk mengadakan kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Fitri memerlukan support dan dukungan yang seperti apa Bu? Saya ingin mendapatkan dukungan yang jelas tuh dari pihak sekolah ya Bu Intan, dari kepala sekolah, kemudian tentunya juga dari rekan-rekan guru supaya mereka itu lebih welcome gitu menerima perubahan
dan mau merubah diri gitu untuk lebih bisa menciptakan pembelajaran yang bervariatif sehingga siswa itu tidak merasa bosan dengan metode ceramah. Begitu Bu Intan. Baik, berarti Bu Fitri ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja Ibu ya Bu? Iya Bu Intan. Kapan nih Bu rencana direalisasikan mentoring Bu? Insya Allah secepatnya ya Bu, mungkin minggu depan bisa ya dilakukan, tapi terlebih dahulu kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi, menyampaikan informasi kepada rekan-rekan untuk kegiatan mentoring ini. Oke, bagus sekali ya Bu Fitri untuk rencana kegiatannya. Kira-kira Bu Fitri dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Fitri dapatkan? Saya dari percakapan hari ini Bu Intan, saya sangat berterima kasih ya, saya mendapatkan gambaran nih untuk bagaimana menciptakan perubahan terkait dalam penyampaian materi pembelajaran yang lebih bervariatif kepada rekan-rekan melalui kegiatan mentoring yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Iya, sudah ada gambaran nih ya Bu untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti kabar baiknya ya Bu setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Warna. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana Bu Fitri untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Ya Bu Intan, semoga apa yang tadi kita bicarakan dengan saya mendapatkan gambaran untuk bisa membuat kegiatan mentoring kepada rekan-rekan guru itu bisa terwujud, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Intan yang sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungin saya ya Bu. Baik Bu Intan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Intan. Sama-sama Bu. Wah, luar biasa sekali ternyata kegiatan coaching kita pada hari ini. Tadi Ibu Intan dan Ibu Fitri sudah melakukan praktik coaching dengan sangat baik. Tadi dengan terlihatnya alur Tirta pada percakapan dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga mengenai tanggung jawab. Nah, kemudian juga tadi saya lihat nih sudah betul-betul menerapkan prinsip ya Bu, prinsip dalam coaching tadi terlihat sekali, di mana tadi kan memang kita lihat bahwa dalam prinsip coaching itu kan harus ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, kemudian ada yang ingin saya tanyakan nih dan saya sampaikan pada praktik coaching yang sudah ibu-ibu lakukan, khususnya pada Bu Intan nih sebagai coach. Menurut Bu Intan, apa indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Iya, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat melakukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Oke, baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Fitri tadi ya lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu Suci. Oke, kemudian tadi Ibu mengatakan akan berusaha memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam kegiatan coaching sehingga Ibu mampu memahami pernyataan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Nah, bagaimana nih Ibu menilai performa Ibu sendiri pada kompetensi tadi? Iya, dalam proses coaching tadi saya menilai diri saya, puji Tuhan saya sudah percaya diri dan kemudian saya sudah mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa saya mampu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot karena saya memahami masalah yang sedang dihadapi oleh coach saya sendiri dan coach saya dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri.
Oke. Ini boleh kan saya sampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh, Bu. Oke, nah jadi saya mengamati bahwa Ibu tadi sudah dapat melakukan praktik coaching dengan sangat baik karena tadi Ibu dapat secara utuh ya hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan juga dalam praktik coaching kali ini Ibu mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach Ibu tadi memang betul-betul bisa memunculkan ide-ide ataupun solusi untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Dan juga tadi saya perhatikan Ibu juga dapat nih memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun secara maksimal. Namun demikian nih ya Bu Intan, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan lagi. Misalnya tadi saat Ibu mengidentifikasi cara yang dapat dilakukan untuk membangkitkan semangat belajar koci atau semangat belajar guru-guru di lingkungan sekolah koci. Nah, saya mengamati Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik. Namun bisa dengan ditambahkan dengan berkolaborasi lagi ya Bu dengan wali kelasnya ataupun dengan kepala sekolah lebih tepatnya di sini ya karena tadi berkaitan dengan guru ya. Jadi dengan kepala sekolah atau juga bisa mengaktifkan komunitas belajar di sekolah supaya guru-guru yang ada di sekolah tadi bisa menjadi lebih bersemangat lagi, menjadi lebih inovatif lagi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana nih pendapat Ibu? Iya Bu, saya rasa memang itu sangat baik ya Bu dan sangat memaksimalkan hasilnya. Makasih untuk sarannya Bu Suci. Oke, baik Ibu-Ibu, terima kasih nih Bu Intan selaku coach, kemudian ada Bu Fitri tadi selaku coach. Praktik coaching kita hari ini semoga menjadi manfaat ya, memberi manfaat untuk kita dalam kegiatan pembelajaran supaya pembelajaran kita nanti bisa menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, baik, saya akhiri saja ya pertemuan coaching kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bu Intan dan Bu Fitri. Selamat sore. Sore Bu. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Rida. Apa kabar hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bu Rida sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi untuk hari ini Ibu kan akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya Bu Rida, benar. Gimana kira-kira udah siap belum Bu? Insya Allah saya siap Bu Rida. Alhamdulillah kalau sudah siap ya Bu ya. Jadi berhubungan dengan tugas saya sebagai observer Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Fitri. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Fitri ketika praktik coaching yang pertama setelah kita mempelajari modul 2.3 ini? Kalau ditanya perasaan ketika di awal coaching ya Bu Rida, jelas itu ada sedikit rasa nervous ya Bu Rida ya. Saya ada rasa deg-degan untuk melakukan kegiatan coaching terutama dengan menggunakan alur tirta. Dimana kan pada saat itu kita harus memang benar-benar sesuai nih dengan alur tirtanya dalam praktek coaching yang dilakukan kemarin, begitu Bu Rida. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi karena kita mungkin belum terbiasa kali ya Bu ya, Bu melakukan percakapan coaching dengan alur tirta ya Bu ya. Jadi semoga kegiatan kali ini bisa berjalan lancar ya Bu ya. Amin, semoga Bu Rida. Baik, untuk selanjutnya Bu, dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi nih yang harus Ibu lakukan kan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, berikutnya sama mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira nih Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi itu mana nih yang akan atau yang mau Ibu tingkatkan? Yang ingin saya tingkatkan itu dalam hal present ya Bu Rida ya, itu yang ingin saya tingkatkan karena ini saya rasa masih perlu dikembangkan lagi pada diri saya.
Begitu Bu Rida. Oh, baik Bu, jadi Ibu akan meningkatkan atau dalam artian masih kurang ya di bagian passion ya Bu ya, Iya. atau kehadiran penuh ya Bu ya. Jadi yang terakhir nih Bu ya, apa yang Ibu harapkan dari coaching kali ini? Yang saya harapkan tentu ya Bu Rida, ketika nanti coach saya itu memiliki permasalahan, tentu ada muncul ide ataupun gagasan dari coach itu sendiri untuk mengatasi atau menjawab permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu akan lakukan bersama dengan Ibu Intan ya Bu ya. Apakah coaching yang Ibu laksanakan nanti sudah sesuai dengan alur Tirta, dan kemudian 3 kompetensi tadi yang Ibu tingkatkan di bagian presence, saya juga akan lihat apakah sudah ada peningkatan atau belum, seperti itu ya Bu ya. Iya Bu Rida. Baik Bu, terima kasih, semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih kembali Bu Rida. Sama-sama, baik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rida. Selamat sore Bu Intan, bagaimana kabarnya? Sore Bu Fitri, kabar baik. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya baik. Apa nih cerita kita sore ini Bu Intan? Iya gini Bu, saya mengalami kesulitan untuk membangkitkan semangat belajar siswa saya dalam mata pelajaran kimia, terutama di jam-jam terakhir Bu. Saya melihat siswa saya ini banyak yang mengantuk, bosan, jadi saya merasa kesulitan dalam menuntun siswa untuk mengikuti pembelajaran saya Bu. Kalau boleh saya tahu berarti ini Bu Intan ingin diskusi tentang pembelajaran di kelas. Iya benar sekali Bu. Oke. Nah, kira-kira nih Bu Intan, dari hal yang sudah Bu Intan ceritakan tadi, anak-anak itu mengantuk pada saat proses pembelajaran, itu menurut Bu Intan tuh apa ya penyebabnya bisa begitu? Iya. Menurut saya Bu, yang pertama pembelajaran kimia ini kan pembelajaran yang kurang disukai siswa ya Bu. Ditambah lagi pembelajaran di jam-jam terakhir, otomatis mereka akan merasa sangat bosan. Apalagi saya merasa ya Bu, pembelajaran yang saya sajikan itu kurang menarik perhatian, minat, dan motivasi mereka dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Jadi saya bisa menangkap nih bahwasanya permasalahannya itu ada di yang pertama berada di jam terakhir, kemudian juga kurang disukai oleh anak-anak begitu ya Bu Intan ya. Iya, Bu. Dan jadi sehingga pada akhirnya minat belajar anak itu menurut Bu Intan masih perlu dikembangkan atau ditingkatkan lagi. Benar sekali. Nah, kira-kira ini Bu Intan, kalau kita ratingkan nih ya, kita skalakan 1 sampai 10 nih, minat belajar anak-anak di kelas Bu Intan itu berada di skala berapa? Kalau diberi nilai untuk minat belajar siswa itu masih berada di posisi 5 sih menurut saya Bu. Oh, berarti di posisi 5 ya Bu Intan. Jadi kira-kira ini yang idealnya menurut Bu Intan itu berada di posisi angka berapa? Menurut saya yang ideal itu mereka di posisi 8 Bu. Ketika mereka bersemangat mengikuti pembelajaran, nah itulah posisi yang ideal untuk murid saya. Ya, oke. Jadi di angka 8 ya. Jadi ini ya Bu Intan ya, tadi kan Bu Intan berharap mereka itu berada di angka 8 nih posisinya. Nah, kira-kira ini Bu Intan, menurut Bu Intan nih, untuk bisa anak-anak itu mencapai level di angka 8, kira-kira apa nih yang harus Bu Intan lakukan agar minat mereka itu sesuai dengan harapan Bu Intan? Iya, rencana saya Bu, yang pertama saya lakukan itu, saya mengidentifikasi dulu siswa-siswa saya mengantuk, kemudian saya mengingatkan kembali atau remind ulang tentang kesepakatan kelas dalam mengikuti pembelajaran kimia,
yaitu terlibat aktif dalam pembelajaran dan mereka berpartisipasi secara aktif tidak pasif ketika saya menerangkan. Oke, luar biasa. Kemudian ya, baik Bu. Selanjutnya kan Bu, saya juga terpikir saya ingin menggunakan aplikasi tambahan. Oke. Aplikasi Pet Colorado itu supaya siswa saya ini aktif dalam pembelajaran karena dalam penggunaan aplikasi ini mereka menggunakan handphone. Yang saya lihat anak-anak zaman sekarang ini Bu lebih berminat dalam belajar ketika berkaitan dengan teknologi gitu Bu. Oke, luar biasa sekali nih rencana Bu Intan ini, sehingga bisa diharapkan nanti anak-anak itu bisa lebih terpancing ya minat belajarnya walaupun di jam-jam terakhir begitu ya Bu Intan. Nah, lantas kira-kira Bu Intan perlu dukungan apa nih agar bisa terwujud begitu? Mungkin Bu, saya perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Yang pertama, Bapak Kepala Sekolah, saya akan meminta izin beliau dulu anak-anak untuk membawa HP. Kemudian saya akan berkolaborasi juga dengan wali kelas. Ketika mereka belajar menggunakan HP, mereka boleh memegang HP. Setelah itu, ketika pembelajaran tidak menggunakan HP, mereka boleh menitipkan handphone mereka itu kepada wali kelas. Wah, luar biasa itu Bu Intan. Saya setuju tuh dengan apa yang Bu Intan sampaikan tadi. Ini langkah yang bagus ya supaya minat belajar anak di mata pelajaran kimia yang dengan tanda kutip tadi itu ada membosankan bisa kita hilangkan ya begitu Bu Intan, apalagi dengan Bu Intan menggunakan Pet Colorado tadi ya, aplikasi yang menggunakan gadget untuk anak-anak bisa lebih minatnya berkembang dan meningkat di jam pelajaran kimia. Oke Bu Intan, jadi kira-kira ini hal baik ini Bu Intan. Kira-kira kapan nih akan Bu Intan laksanakan? Saya berencana melaksanakannya di pembelajaran kimia di kelas 11E pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Bu, di jam ke-9 ke-10. Oke, nah untuk implementasi rencana aksi yang Ibu lakukan itu bagus ya, lebih cepat, lebih baik, dan saya tentunya ini jadi penasaran ini Bu Intan untuk melihat bagaimana reaksi dari apa yang akan Bu Intan terapkan nantinya di kelas sesuai dengan rencana yang sudah kita bicarakan tadi Bu Intan. Oke Bu Intan, pembicaraan kita ini cukup luar biasa ya pada sore hari ini. Kira-kira nih Bu Intan, apa sih yang Bu Intan dapatkan dari diskusi kita pada sore hari ini? Iya, diskusi kita sore hari ini memang sangat berdampak bagi saya Bu, secara pribadi. Saya jadi tahu bagaimana solusi untuk mengatasi siswa saya yang mengantuk dalam pembelajaran. Saya jadi lebih yakin akan langkah-langkah yang akan saya laksanakan nanti Bu. Oke, jadi ini hal yang bagus ya untuk pengembangan diri Bu Intan tentunya, dan saya juga sih pada sore hari ini mendapatkan ilmu dari strategi pembelajaran yang akan Bu Intan laksanakan nantinya di dalam kelas pada kegiatan di kelas 11E tadi ya Bu. Iya, ya. Oke Bu Intan, saya berharap apa yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar sehingga skala 8 tadi itu bisa tercapai untuk minat belajar anak-anak, dan saya tunggu nih kelanjutannya bagaimana perkembangan minat belajar anak di kelas 11E tersebut. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk diskusi atau sharing kita pada sore hari ini. Makasih ya Bu untuk sore ini. Oke Bu Intan, selamat sore. Sore Bu. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Rida. Selamat sore Bu Intan dan juga Bu Fitri. Jadi tadi saya sudah menyimak dengan baik praktik coaching yang telah dilakukan oleh Bu Fitri dan juga Bu Intan. Saya berikan aplaus loh untuk praktik coachingnya. Terima kasih Bu Rida. Jadi untuk
Bu Fitri dan Bu Intan sudah melakukan praktik coaching dengan baik seperti itu ya. Jadi sudah terlihat alur tirtanya mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi sampai tadi di tanggung jawab seperti itu ya Bu. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan dan saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah Bu Fitri lakukan tadi. Khususnya ini kepada Bu Fitri dulu ya Bu. Iya Bu. Jadi menurut Ibu nih, apakah indikator keberhasilan dari diskusi Ibu dengan Bu Intan tadi Bu? Indikator keberhasilan yang sudah saya dapatkan nih ya dari coaching yang kami praktekkan tadi, yang pertama terkait dengan presence ya Bu, itu saya sepertinya sudah mendapatkan, sudah bisa meningkatkan kemampuan presence saya dalam kegiatan coaching tadi, dan saya juga sudah bisa melakukan mengajukan pertanyaan berbobot pada Bu Intan begitu, dan satu lagi saya sudah bisa mendengarkan secara aktif itu Bu. Baik Bu, jadi ini sesuai tadi ya Bu dengan rencana aksi yang akan Ibu lakukan, bahwa Ibu akan meningkatkan kompetensi Ibu dalam hal mendengarkan secara penuh gitu ya Bu, ya tidak terdistract oleh kondisi-kondisi lingkungan yang ada di sekitar begitu ya Bu ya. Jadi Bu, kemudian bagaimana Ibu sendiri menilai performance dari kompetensi Ibu tadi? Saya menilainya karena saya lihat coach saya, dalam hal ini Bu Intan, itu sudah bisa menjawab dan menemukan ide-ide dari permasalahannya, tentunya dengan memunculkan pertanyaan dari saya dulu begitu. Jadi ketika saya bertanya, Bu Intan ini dengan pertanyaan yang saya ajukan tadi bisa menemukan ide-ide dan gagasan untuk permasalahan di dalam kelas, agar minat belajar anak itu lebih meningkat lagi. Begitu Bu Ida. Karena Ibu sudah bisa mengembangkan kompetensi Ibu dengan hadir secara penuh seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu memahami masalah koci sehingga akhirnya koci juga bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya seperti itu ya Bu ya. Betul Bu Ida. Jadi saya mengamati nih bahwasanya Ibu sudah dapat melakukan praktik coaching dengan baik ya Bu Fitri, karena dengan hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar setia dari coach seperti itu ya Bu ya, kemudian memberikan pertanyaan berbobot begitu ya Bu, jadi membuat coach juga lebih terbuka menyampaikan permasalahannya seperti itu, sehingga akhirnya dia nyaman dan akhirnya juga dia menemukan solusi sebagai rencana aksinya seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu, dan juga dapat memotivasi coach itu sendiri untuk melakukan rencana aksi lebih maksimal seperti itu ya Bu ya. Iya betul Bu Rida. Namun demikian Bu Fitri, tadi saya melihat gitu ya Bu, ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Contohnya seperti tadi kan disampaikan bahwa coach sudah dapat mengidentifikasi apa yang harus dia lakukan seperti itu ya. Namun hasil identifikasinya atau solusinya atau rencana aksinya itu masih kurang. Mungkin perlu ditambahkan dengan diskusi atau sharing bersama rekan sejawat, kemudian ditambahkan lagi dengan mencari berbagai literatur untuk mendukung rencana aksi dari coach seperti itu Bu Fitri. Iya Bu Rida, terima kasih atas masukannya Bu Rida. Oke Bu, jadi terima kasih Bu Intan dan Bu Fitri. Bu Intan sebagai coach, Bu Fitri sebagai coach atas praktik coaching yang dilakukan hari ini. Semoga pembelajaran kita semua dalam praktik coaching kita bisa memperhatikan alur tirtanya, kemudian kita bisa memperhatikan teknik rasanya juga ya Bu ya, seperti resep,
hadir secara penuh ya kan. Kemudian apresiasi, tadi Ibu sudah mengapresiasi Bu Intan atas rencana aksinya. Kemudian summarize, memberikan kesimpulan begitu ya, kesimpulan yang Ibu sampaikan juga tadi sudah ada. Kemudian yang terakhir tadi ada as atau pertanyaan berbobot ya kan Bu. Jadi tadi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan sudah berbobot gitu, sehingga muncul rencana aksi yang luar biasa dari Koci gitu ya Bu ya. Semoga dari praktik coaching ini kita bisa bersama-sama menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya. Semoga. Jadi mungkin saya sudahi pertemuan kita kali ini ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ayo, siapa lagi? Demikian praktik baik demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Modul 2.3 coaching untuk kegiatan supervisi akademik. Semoga menginspirasi Bapak Ibu hebat semuanya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak,